Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Ibu Risa. Kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris kelas 8, yaitu tentang recount text. Materi yang saya gunakan ini bersumber dari buku paket English on Sky 2 dari Erlangga. Ya, sebelum kita lanjutkan ke materi, anak-anak agar lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Tentunya, saya yakin kalian sering mendengar lagu fenomenal ini. Coba kita dengarkan dan kita nyanyikan bersama-sama. Terpesona, aku terpesona melihat anak-anakku belajar giat. Iya, ini salah satu lagu pembuka sebelum kita mulai pelajaran kita. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya anak-anakku semuanya, pada gambar berikut kalian tentu tahu di manakah tempat yang sedang dilakukan oleh seorang pemuda ini. Ya, dia sedang berada di mana kira-kira? Siapa yang tahu? Di manakah lokasinya kira-kira? Ya, betul sekali. Di pantai ya, on the beach ya. Beach itu pantai. Ya. Jadi materi tentang recount text. Recount itu apa? Recount itu adalah menjelaskan tentang kejadian yang sudah dilakukan di waktu yang lampau. Ya, kejadian-kejadian yang telah dilakukan di waktu yang lampau. Nah, berarti di waktu yang lampau itu semua keterangan, semua kalimat yang digunakan menggunakan kata kerja bentuk lampau juga, ya. Di sini penulis ingin menjelaskan, menerangkan bahwa dia sedang melakukan perjalanan atau pergi ke suatu tempat tapi dalam waktu yang sudah lampau. Bagaimanakah kalimatnya? Ya, ini bisa kalian baca dan kalian lihat. I went to the beach last weekend. I went to the beach last weekend. Yang artinya, saya pergi ke pantai akhir pekan yang lalu. Nah, jadi kejadian itu atau saat pergi ke pantai itu sudah berlalu, ya, akhir pekan yang lalu. Itu yang salah satu contoh kalimat bentuk recount, bentuk lampau. Kejadian yang sudah kita alami, kejadian yang sudah pernah kita kerjakan di waktu yang lampau. Next. Ya, untuk menanyakan apa yang kalian kerjakan pada minggu yang lalu atau akhir pekan yang lalu, kalian bisa menanyakan dengan menggunakan kalimat how was your weekend? Bagaimana dengan akhir pekan kalian? Nah, itu artinya seperti itu. Jadi, untuk menanyakan hal itu, ya, karena bentuknya adalah lampau last weekend, maka gunakan kata seperti ini. Say them, katakan pada mereka. Di sini ada gambar, dua gambar yang sebelah kiri berada di pantai dan yang sebelah kanan berada di ruang keluarga, sedang berkumpul dengan keluarga, menonton televisi. Coba, apa yang sedang dilakukan last weekend? Atika was at the beach. Atika berada di pantai. Was itu sudah jelas sekali, menggunakan to be was.
itu dalam bentuk yang lampau. Jadi di sini Atikah menjelaskan bahwa Atikah pada akhir pekan yang lalu dia berada di pantai. Karena bentuknya sudah lampau, maka menggunakan kata bantu atau to be was, ya. Kemudian yang sebelah kanan, Binsar and his family were at home. Binsar and his family were at home. Nah, ini juga sama. Karena Binsar dan keluarganya ini jumlah subjeknya, jumlah orang yang ada di situ lebih dari satu, maka to be yang digunakan menggunakan were. Ya, beda dengan Atikah tadi. Kalau Atikah tadi karena Atikah sendiri, jadi dia menggunakan to be was. Sedangkan Binsar dan keluarganya yang sedang menonton televisi dan berada di rumah menggunakan bentuk kata bantu to be were. Binsar and his family were at home. Ya. Jadi kedua bentuk kalimat ini, penjelasan ini yaitu menjelaskan apa yang telah dilakukan pada akhir minggu yang lalu. Kemudian ada lagi kegiatan yang lain. Apa yang kalian lakukan pada akhir minggu yang lalu? Ya, di sini ada dua gambar lagi, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri, ya, Johan was at the market. Ya, Johan was at the market. Karena Johan itu sendiri pergi ke pasar, maka Johan menggunakan bentuk to be was untuk kata subjek, yaitu orang tunggal, ya. Kemudian yang sebelah kanan, Tineke and her friends were at a basketball game. Ya. Tineke dan teman-temannya sedang bermain basketball, yaitu bola basket, ya. Karena ini Tineke dan teman-temannya, berarti jumlah orangnya di situ adalah jamak. Maka menggunakan keterangan to be were, ya. Was itu untuk orang tunggal, were itu untuk keterangan orang jamak, lebih dari satu. Jadi kegiatan ini sama-sama dilakukan dalam bentuk waktu yang sudah lampau. Sekarang ada dialog percakapan Binsar dan Atikah. Practice the dialogue. Binsar, how was your weekend? It was great. I was at Ngerumput Beach with my family. Oh really? What was the beach like? It was beautiful. The sand was white and the beach was very clean. Was the weather good? The weather was great and the air was very fresh. Was it crowded? No, it was quiet. It's a new beach. There weren't many people there, and the water was calm and clear. You could see the coral reefs and fish in the water. Wow, it sounds cool. It is. You should go there someday. Ya, jadi pada dialog tadi menjelaskan tentang percakapan antara Binsar dan Atikah. Ya, jadi Atikah menjelaskan bahwa liburan akhir pekan yang lalu
Dia dan keluarganya sedang berkunjung ke pantai. Atika menjelaskan bagaimana keadaan pantai di sana. Di sana itu sangat indah, sangat cantik, pasirnya putih, dan pantainya sangat bersih sekali. Nah, sehingga Binsar penasaran, dia ingin pergi ke sana. Ya, dia bertanya, apakah di sana sangat ramai dengan banyak orang? Oh, tidak. Di sana sangat sepi. It's a new beach. Ya, di sana adalah pantai yang baru. There weren't many people there. Tidak banyak orang di sana. And the water was calm. Jadi airnya itu ombaknya tenang dan bersih. Kamu dapat melihat batu-batu kecil ya, dan ikan-ikan yang ada di air. Wow, Binsar sangat senang. Dia tertarik, dia ingin pergi ke sana. Kemudian, think about it. Pikirkan tentang ini. What does the water was calm and clear tell us about? Kemudian yang kedua, how do the express past condition or situation? Ya, Atika sedang pergi ke pantai. Bagaimana? Apa yang akan kalian tanyakan? Apa yang kalian pikirkan? Pada pertanyaan yang pertama. What does the water was calm and clear tell us about? Ya, bagaimana air di sana bisa tenang dan bersih? Ceritakan pada kami. Kemudian yang kedua, how do the express past condition or situation? Bagaimana ekspresi, kondisi, situasi pada saat itu? On your own, think of a place you have visited in the past. Tell your friends about it. Ya, jadi di sini ada tugas bagaimana atau apa yang pernah kalian tempat bagaimana yang pernah kalian kunjungi di waktu yang lalu, di waktu yang lampau. Kemudian ceritakan kepada teman-temanmu tentang tempat itu. Itu tugas kalian ya. Jadi kalian menjelaskan kalian pernah pergi ke suatu tempat di manakah itu dalam waktu yang sudah lalu. Kemudian kalian jelaskan bagaimana tempat itu kepada teman-teman kalian. Oke. Number 2, di sini ada we walked to the beach. Nah, kami berjalan ke pantai. Kami jalan ke pantai ya. Say them. Last weekend. Katakan pada mereka. Minggu yang lalu, he dropped the ball. Dia menjatuhkan bola. Yang kedua, gambar yang kedua yaitu she stayed at home. Dia tinggal di rumah. Dan gambar selanjutnya, she kicked the ball. Dia menendang bola. Nah, dari ketiga gambar ini dijelaskan apa yang telah mereka lakukan itu sudah terjadi di waktu yang lalu. Ya, he dropped the ball. She stayed at home. She kicked the ball. Masing-masing kalimat ini menggunakan kata kerja dengan bentuk verb kedua. Dropped, stayed, kicked. Dropped menjatuhkan, stayed tinggal, kicked menendang. Ini menggunakan verb regular atau regular verb ya. Kata kerjanya berubah menjadi bentuk kedua karena kenapa?
harus menggunakan kata kerja bentuk kedua karena kegiatan itu telah terjadi di waktu yang lalu. Ya, ini ada kegiatan lagi. Say them. Last weekend, katakan pada mereka apa kegiatan kalian minggu yang lalu. Ya, she kicked the ball. Dia menendang bola. He cleaned the window. Dia membersihkan jendela. She studied for exam. Dia belajar mengerjakan ujian atau tugas-tugas. Ya, dari ketiga kejadian ini atau ketiga kejadian ini semuanya harus menggunakan kata kerja bentuk kedua untuk menjelaskan kejadian itu sudah dilakukan dalam waktu yang lampau. Okay, think about it. Number 1. What does my holiday was great tell us about? Ya, apa yang terjadi dengan liburan yang menyenangkan? Kalian bisa jelaskan pada kami. Ya. Number 2. What does we shop for some handicraft tell us about? Oke. Soal yang kedua yaitu menanyakan. Kami membeli beberapa oleh-oleh. Nah, jelaskan pada kami. Jadi kalian membuat kalimat dengan kejadian-kejadian yang sudah ditulis ini. Ya, contohnya tadi, bagaimana liburannya? Apakah menyenangkan? Liburannya apa yang sedang dilakukan pada liburan akhir pekan lalu? Yang kedua adalah kejadian saat membeli belanja oleh-oleh minggu yang lalu. Ya, dijelaskan bagaimana cara menjelaskan dalam bentuk kalimat recount text atau bentuk yang sudah lampau itu menggunakan contoh kalimat yang sudah ada tadi. Ya. Number 3, how do we express past activities or event? Ya, bagaimana ekspresi atau kegiatan yang terjadi pada saat yang lalu? Nah, jadi kejadian-kejadian apa yang dialami atau apa yang terjadi pada minggu yang lalu yang kalian kerjakan. Ya, ini adalah salah satu tugas pada buku On the Sky, buku paket. Ya, kita lewati saja. My school friends and I went to Lombok. Teman-teman sekolahku dan aku pergi ke Lombok. Think about it. Di sini ada sebuah kejadian yaitu my school friends and I went to Lombok. Teman-teman sekolah saya dan saya pergi ke Lombok. Nah, think about it. Pikirkan ini. What does I bought some souvenir tells all about? Ya, saat pergi ke Lombok, jelaskan apa yang aku beli, oleh-oleh apa yang aku beli, ya, ceritakan. Yang kedua, how do you tell about past event? Jelaskan bagaimana saat pergi ke Lombok, berwisata dengan teman-teman di Lombok, bagaimana kejadian di sana, apakah menyenangkan? Nah, seperti itu. Oke, on your own. Ada salah satu tugas ya. Kita lewati saja. Iya.
Ini ada bermacam-macam dinosaurus ya, jenis-jenisnya ada banyak ya. T-Rex, the king of the tyrant lizard. Ya, T-Rex adalah raja dari kadal-kadal raksasa jenis Tyrants ya. Jadi T-Rex bentuknya seperti ini. Pentaceratops ya, bentuk-bentuk dinosaurus seperti ini. Ya, coba sekarang kalian yang menjelaskan. Di sini ada dua gambar. Velociraptor, Stegosaurus. Kira-kira kalian ingin menjelaskan bagaimana ini? Antara Velociraptor dengan Stegosaurus. Ya, menurut kalian, mungkin ada yang pernah belajar tentang dinosaurus, mengetahui sejarah-sejarah dari dinosaurus, bisa membuat kalimat tentang mereka di sini. Iya, ini bermacam-macam dinosaurus ya. Ya, ini salah satu pertanyaan. What does T-Rex live in North America 65 until 67 million years ago? Tell us about. Coba apa yang kalian ketahui mungkin kehidupan T-Rex di Amerika Utara pada 65 sampai 67 juta tahun yang lalu. Kira-kira mungkin kalian bisa membuka cerita sejarah tentang T-Rex. Apa yang terjadi pada dinosaurus bernama T-Rex ini pada 65 sampai 67 juta tahun yang lalu. Nah, kira-kira apa? Kemudian, why do we use 65 until 67 million years ago when telling an event or situation? Nah, kira-kira situasi, keadaan pada 65 sampai 67 juta tahun yang lalu itu bagaimana situasinya, keadaannya? Mungkin bisa kalian jelaskan, melihat informasi-informasi, mencari di internet ataupun browsing dari mana saja bisa ya, untuk menjelaskan kejadian 67 tahun yang lalu. Ya, ini ada tugas lagi kita lewati ya. Jadi catatannya adalah use the simple past tense to talk about a past situation. It was cloudy and cool. Ya. Jadi catatan yang digunakan adalah untuk membuat teks recount, teks dalam bentuk cerita kejadian-kejadian di waktu lampau, kita menggunakan simple past tense untuk menjelaskan situasi yang sudah lalu. Kemudian yang kedua, number 2, use the simple past tense to talk about activities or event in the past. Gunakan bentuk simple past tense untuk menceritakan tentang kejadian atau aktivitas di waktu yang lampau. Ya, itu salah satu catatan agar kita bisa membuat cerita ataupun kalimat tentang kejadian-kejadian di waktu lampau. Jadi menggunakan bentuk simple past tense. Oke, number 3. Yang ketiga, use the simple past tense to talk about general truth in the past. Gunakan bentuk simple past tense untuk menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang sebenarnya di waktu yang lampau. Oke. Untuk penjelasan tentang recount teks atau teks recount ini sekiranya sudah selesai. Saya harapkan anak-anak paham apakah yang sudah kita pelajari dari materi recount teks kali ini. Ya, bisa kalian buka kembali, bisa kalian cari kembali untuk lebih jelasnya kita pelajari lagi. Bisa kalian mencari, browsing atau belajar lagi
agar lebih memahami. Saya harapkan anak-anak lebih kreatif ya, dan bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Oke. Terima kasih atas perhatian yang kalian berikan. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang sekarang sedang merajalela, yaitu COVID-19. Tetap semangat belajar anak-anak semuanya. Tunjukkan kalian pasti bisa. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.